Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lelah-lelah untuk kita panjatkan. Dan itu juga merupakan kewajiban kita, karena kita merupakan hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana selalu diberikan limpahan nikmat dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai hamba yang mengakui bahwa kita adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan dan perkataan kita. Salawat serta salam marilah kita aturkan bersama-sama kepada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan insyaallah sampai kepada kita semua selaku umat yang selalu menjunjung tinggi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman santriwati yang dirahmati Allah, SMP, SMA Al-Mahira IBS Malang, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, dan mempermudah urusan-urusan kita semua. Kembali ke pembelajaran diniyah pada hari ini, insyaallah kita masih dalam atau tentang adab Islamiyah, tentang adab penuntut ilmu agama. Sekarang adab yang ke-8, yaitu nashrul ilmi wa ta'limi, ya. Jadi sekarang kita sudah sampai ke adab ke-8 bagi para penuntut ilmu. Ketika dia menjadi penuntut ilmu, ya, dia harus memiliki akhlak atau adab-adab. Ya. Di antaranya adalah nashrul ilmi wa ta'limi. Nah, nashrul ilmi wa ta'limuhu. Nah, dia menyebarkan ilmu dan mengajarkan ilmu, ya, menyebarkan ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. Nah, adab ke-8 adalah menyebarkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Minal adabil wajib ala talibil ilmi syar'i, ya, merupakan adab-adab yang wajib, ya, yang harus dimiliki penuntut ilmu agama, orang yang mempelajari ilmu agama. Hanya syurul ilm bainan nas, dia menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu tersebut kepada manusia, dan tidak boleh yaktumuhu, ya, tidak boleh menyimpan atau menyembunyikan ilmu yang telah dia pelajari. Wala yabkhal bihi, dan tidak boleh bakhil, ya, bakhil dengan ilmu tersebut. Jadi artinya dia harus menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu itu kepada masyarakat, nah, atau kepada orang lain. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mentahdzir, memperingati, memberikan ancaman bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu, ya, orang-orang yang menyembunyikan ilmu dan bakhil terhadap ilmu itu. Nah, wa tawa'ada alaihi bil uqubah, dan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mengancam orang tersebut dengan uqubah, dengan akibat yang jelek, ya, artinya dengan hukuman, ya, dengan hukuman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, ya, ma anzalna, apa-apa yang telah kami turunkan. Jadi orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan, minal bayyinat, ya, wal huda, atas hal-hal yang atau artinya atas ilmu, ya, atau penjelasan-penjelasan, yaitu ilmu, wal huda, dan petunjuk, ya. Jadi orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah telah turunkan yang berupa penjelasan, ya, berupa ilmu atau petunjuk dan petunjuk, mim ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab, ya, setelah kami jelaskan hal tersebut di dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab, di dalam kitab suci, ya. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, atau jelaskan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, ya.
Sesungguhnya mereka orang-orang yang Allah akan laknat, ya. Allah laknat mereka, dan mereka pun akan mendapatkan laknat dari orang-orang yang lain, ya. Jadi ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memiliki ilmu, mengetahui ilmu agama, tapi mereka tidak mengajarkannya kepada orang lain, ya. Tidak mengajarkannya kepada orang lain. Ya, Allah memberikan ancaman kepada mereka, yaitu akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga laknat baik dari orang-orang di sekitarnya. Ya. Nah, ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang menyembunyikan ilmu mereka, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu menyampaikan ilmu yang telah kita pelajari. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah, insyaallah di bab ini agak sedikit penjelasannya, jadi mungkin agak pendek videonya pada kesempatan kali ini. Taib, kita lanjutkan. Jadi itu merupakan ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang menyembunyikan ilmu, orang yang telah mempelajari ilmu kemudian dia menyembunyikannya dan tidak menyebarkannya kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat orang tersebut, dan Allah mengatakan dia akan mendapatkan laknat dari orang-orang yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan risalah, ya, menyampaikan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketahui, ya, pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul, ya wahai nabi, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, ya. Sampaikanlah apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu, ya. Jadi ketika diwahyukan kepada Rasul melalui Jibril alaihissalam, Rasul mempunyai kewajiban, ya, untuk menyampaikannya kepada masyarakat lain, ya, kepada umatnya, menyampaikannya kepada umatnya. Ini perintah, ya, dari Allah kepada Rasul, ya, dari Allah kepada Rasul. Nah, dan tidak diragukan lagi ketika seorang penuntut ilmu, ya, mengajarkan, menyampaikan apa yang telah dia pelajari, dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa, ya. Makanya dikatakan di sini, yan bagi talibil ilmi, seharusnya bagi penuntut ilmu an yahris ala ta'limin nas, ya. Ya, dia harus bersungguh-sungguh untuk mengajarkan manusia, ya, harus punya usaha untuk mengajarkan manusia, apalagi tentang Al-Qur'an Karim, ya, mengajarkan tilawahnya, pemahamannya, menghafal dan mempraktekkan apa isi Al-Qur'an Karim, ya. Dia akan mendapatkan syaraful kabir, kemuliaan yang luar biasa, yang besar, dan kebanggaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawal Bukhari an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Imam Bukhari rahimahullahu taala dari Utsman, dari sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, ya, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'an, adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Jadi ketika seorang ingin mendapatkan al-khairiyah, ya, ingin mendapatkan, ya, kebaikan, maka dia harus mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain, ya. Itu merupakan hadis yang disampaikan oleh Utsman bin Affan kepada kita, supaya kita semangat ketika kita mempelajari Al-Qur'an, kita juga mengajarkannya kepada orang lain, karena kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah, dan juga ini merupakan hath, ya, anjuran oleh Rasulullah SAW kepada kita, supaya apa yang kita pelajari dari Al-Quran kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, ya. Apalagi kalau misalnya orang tersebut dapat hidayah dari kita, mendapatkan hidayah dari kita, bukan main pahala yang kita dapatnya. Nah, ada juga hadis yang lain yang dimana diriwayatkan dari Imam Bukhari juga, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali radhiyallahu taala, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali, fa wallahi, ya, dan demi Allah wahai Ali, demi Allah ya Ali, ya, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, ya, kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang lain dengan tanganmu, ya, sebab kamu, karena kamu telah berdakwah wahai Ali,
Ya, khairun laka min humrin na'am, ya. Itu lebih baik bagi kamu daripada humrin na'am, ya. Atau humrin ni'am. Nah, artinya itu al-ibil al-hamra, ya. Humrun na'am artinya unta yang merah, yang dimana unta merah itu di zaman Rasul merupakan harta yang paling mahal di zaman itu. Ya, artinya Rasul yang mengatakan kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang lain melalui kamu wahai Ali, itu lebih baik daripada seisi dunia ini. Apa yang paling mahal di dunia ini? Apa yang paling mahal di dunia ini? Jadi kalau misalnya kita mengajarkan masyarakat, ya, memberitahukan kebenaran kepada orang lain, ya, kemudian kita menyebarkan ilmu apa yang kita pelajari, kemudian orang itu dapat hidayah, ya, mengerjakan apa yang kita amalkan, kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa, dan pahala itu pun akan bisa terus menerus, ya, terus menerus. Kita sudah ingat, ya, pahala orang meninggal itu akan terputus amal ibadahnya kecuali ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika ada orang yang meninggal, orang mukmin yang meninggal, akan terputus amal ibadahnya. Ya. Di antara amal ibadah yang tidak terputus adalah ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat yang merupakan sedekah jariah kita, sedekah jariah kita. Nah, tapi teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini, ya, pembahasan ini menjadikan bagi kita supaya ketika kita mempelajari, ya, artinya ketika kita mempelajari jangan kita menutupi, ya, menyembunyikan ilmu yang telah kita pelajari. Ini juga merupakan tasji', motivasi bagi kita untuk selalu memberikan kepada manusia kebaikan, ya. Ya, apa yang kita pelajari kita sampaikan kepada masyarakat, keluarga kita, ya, teman-teman kita, adik-adik kita, kakak kita, ya, orang tua kita, ya, paman dan bibi kita sampaikan kepada mereka. Kalau mereka mengerjakannya, alhamdulillah, itu mereka Allah berikan hidayah kepada mereka melalui kita, ya, melalui kita, dan kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pahala kita akan terus menerus kalau misalnya orang tersebut, ya, memberitahukan kepada orang lain dan orang lain itu mengerjakannya, dan begitu terus, ya, orang lain itu memberitahukan kepada orang lain dan dia mengerjakannya. Pahala yang telah kita tanam itu akan terus menerus sampai kepada kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahalanya tidak terhenti karena apa yang Rasulullah ajarkan kepada umat manusia, kita laksanakan, ya. Bayangkan dari ulama dulu, dari zaman para sahabat, ya, diajarkan kepada ulama menyampaikan kepada kita, dan semua umat Islam ini menjalankan apa yang Rasul perintahkan, ya. Kemudian kita nanti sampaikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada murid-murid kita, ya, kepada teman-teman kita, dan mereka mengerjakannya, dan akan kembali seluruh pahala itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus punya semangat di mana pahala kita akan terus menerus mengalir ketika kita menyampaikan ilmu yang telah kita pelajari, dan juga kita harus menanamkan dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu agama yang telah dia pelajari. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bermanfaat. Ustaz, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء